Ya, topik video ini topiknya WNA tapi WNI ya, warga negara asing tapi juga warga negara Indonesia. Video hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Nanti bisa dilihat kenapa video ini topiknya WNA tapi WNI. Kan bisa dicari nanti di berita, itu kan ada seorang yang menang pilkada di suatu provinsi ya, bupati apa ya, kalau gitu nanti cari sendiri aja ya. Ternyata dia WNA. Nah begini, Indonesia tidak menganut dua kewarganegaraan, maksudnya satu orang memiliki dua warga negara. Jadi artinya hanya satu. Kalau mau dia ganti ke negara orang ya silakan aja, berarti WNI-nya harus dilepas ya, betul. Kalau kita ingat di dalam sebuah talk show di TV nasional itu, waktu itu topiknya adalah Joko Chandra, koruptor yang akhirnya ditangkap di Malaysia, yang diragukan warga negaranya gitu. Akhirnya setelah ditangkap ya, sesungguhnya dia sudah WNA ya, sudah lama. Namun waktu ditangkap dan diadili di pengadilan, itu statusnya si Joko Chandra diberikan WNI. Nah, inilah kerancuan, ya, ketidakjelasan. Memang pada saat ada talk show di TV tersebut, ada dari berbagai unsur pejabat pemerintah menguraikan tentang pasal-pasal tentang status kewarganegaraan dan lain sebagainya. Kedengarannya bagus, pasal-pasal itu, undang-undang itu kelihatannya bagus, namun lupa kalau sudah bicara antara negara lain ya, itu kan otoritasnya sudah lain. Jadi semantap apapun pasal-pasal di negeri kita tentang kewarganegaraan kan tidak berlaku di negeri orang. Nah, ini saya sampai saya pernah buatkan video, tapi sebetulnya ada di YouTube, tapi saya lupa gitu loh password emailnya, jadi nggak bisa buka YouTube sendiri itu. Maka itu di sekarang ini YouTube yang baru sebetulnya. Nanti kapan kalau saya bisa buka, itu saya pernah uraikan tentang Joko Chandra dan Paulina Lumowa sekitar 6 bulan yang lalu itu peristiwa. Saya sudah rinci di sana, tapi terpaksa saya ulang lagi di sini karena saya tidak bisa buka YouTube tersebut gitu loh. Saya gaptek sih dan bukan YouTuber ya. Jadi ya sudahlah. Nah, WNI itu nempel, melekat kepada seseorang warga negara Indonesia lah, kita lah begitu ya. Nah, pada saat dia pergi ke negeri orang, entah apa yang dibuat untuk dirinya, terhadap dirinya, tidak ada yang tahu. Ini teorinya dulu dong, tidak ada yang tahu kecuali ada yang ngaduin, ada yang sentimen. Ingat, kita pernah loh periode pertama Presiden Jokowi itu akhirnya Pak siapa? Chandra ya namanya, kan itu memiliki warga negara Amerika toh. Akhirnya ya begitulah ya, diselesaikan secara cepat lah, begitu aja singkatnya. Demikian pula ini seseorang yang menang pilkada di NTT ya, NTT bupati apa lupa saya ya, bisa dicek itu beritanya. Ingat ini tanggal 3 Februari 2021 ya, bisa dilihat sendiri. Nah, apakah dia melanggar undang-undang di Indonesia ini? Tidak bisa mutlak gamblang langsung. Mengapa? Karena tidak tersedia pasal-pasal atau hukum-hukum di negeri ini, di Indonesia ini, yang pasalnya bekerja sama dengan negara lain. Itu tadi kan ada batasan otoritas. Mau sehebat apapun undang-undang negeri kita nggak laku dong kalau udah nyebrang lautan gitu loh, ibaratnya nggak laku gitu loh ya. Itu satu ya. Kedua adalah karena kita tidak ada istilah orang kewarganegaraan ganda, kita tidak menganutnya. Maka bagaimana sih orang itu yang sebetulnya memiliki warga negara lain? Ini kalau nggak salah juga ceritanya warga negara Amerika, ini cerita yang si pilkada itu. Nah,
Yang kasus menteri pada periode pertama kabinet pemerintahan ini, Pak siapa sorry kalau salah namanya lah, Chandra apa Archandra apa, kan ada yang sentimen ngaduin, betul? Ibaratnya jadi terbongkar lah semua. Kok bisa dia punya WNA? Kok bisa si menang pilkada itu yang di provinsi NTT, ya itu betul, menang punya WNA ini? Begini, ya. Inilah dia mesti dirancang lagi undang-undang tentang kewarganegaraan di negeri kita sendiri, mesti dicocokin sama negara orang, sama secara internasional. Begini, singkat aja lah cerita. Memiliki WNA dari negeri orang, ya, itu tidak diwajibkan melampirkan syarat-syarat dari negeri asal. Itu masalah, gitu loh. Ini kita nih, Anda, saya, gitu loh, kamu, ya, nih, ya kan, tinggal di negeri ini, NKRI, status apa? WNI. Oke, pergi ke negeri orang, ya nanti saya ceritakan lah, ya, bagaimana cara dapat WNA, gitu aja lah. Nah, ya, dapat WNA gitu loh. Oke, apakah waktu ingin mendapatkan atau mengaplikasi aplikasi, ya betul, bahasa Indonesia apply itu bilangnya apply, ya, apply warga negara itu, gitu ya. Ya tentunya dari beberapa cara, ya, beberapa jalur, nanti kalau sempat saya uraikan. Tidak, bahkan nggak minta, gitu loh, nggak minta sama sekali. Salah satu syarat yang paling umum adalah bahkan paspor WNI-nya malah harus mati dulu. Itu dia, paspor Indonesianya malah harus mati dulu, baru malah bisa proses. Hampir di seluruh negara maju, dan negara maju loh, karena lain juga nanti kalau negara berkembang gitu, kayak lo ke Burma, ke Vietnam lain, gitu loh. Eropa Barat, apa, New Zealand, Australia, Australia, Kanada, Amerika, itu malah negara maju begitu. Aneh juga memang. Kenapa? Saya pernah bicarakan ini. Kok begitu negara Anda? Ternyata alasannya sangat simpel dan benar. Apa dia bilang? Kalau paspor Anda sudah mati, ya, paspor negeri Anda sudah mati, dalam hal ini WNI, apa dikatakan? Kami proses Anda ingin menjadi warga negara kami, tapi Anda harus mati dulu paspornya. Mengapa demikian? Supaya segala permasalahan yang lalu atas nama dirimu yang WNI, kami tidak ikut serta ngurusin apanya segala, menanggungnya. Benar juga ya, gitu loh. Paham ya maksudnya? Bagus sekali kan alasannya, dan bagus sekali langkahnya. Ternyata negara maju pinter ya. Gitu loh. Jadi lu mati dulu, ibaratnya lu masuk di dalam fase karantina, ya, lu mati dulu paspornya, gitu. Jadi lu ibarat stateless dulu. Artinya kenapa? Pada saat dia memang sudah sah dan memenuhi syarat-syarat menjadi negara orang, ya pilihlah negara apalah, New Zealand apa Australia lah, gitulah ya, nih Australia gitu ya. Milik itu kan nanti kan ada syarat-syarat, ada ketentuan dan lain-lain begitu kan. Begitu. Dan pertanyaan saya itu sama kepada negeri lain, ya negara maju malahan, gitu loh. Eropa juga pernah ngobrol sana sini sama Belanda, ya, Belgia, itu sama-sama mirip semua, gitu loh. Lu mati dulu paspor dari negeri lu, supaya kenapa? Supaya nanti permasalahan yang masa lalu di dalam diri Anda itu tidak ngikut ke sini, gitu loh. Bagus sekali kan itu, dia punya langkah toh. Jadi lo dulu perampok kah, lo buronan kah, lo apakah, ya, lo penjahat kek, itu kan pada saat itu. Nah, kok dia bisa menjadi warga negara apa nih contoh ya, Australia? Dalam proses konteksnya lu nggak punya warga negara, stateless, gitu loh, unregistered ininya lo. Itu, nah, kembali lagi ke masalah
undang-undang yang tersedia di negeri kita. Nggak mikir ginian, gitu loh. Sementara kasus siapa itu Chandra yang menteri itu dan si pemenang pilkada, lupa saya namanya, nanti cek di berita. Dia kan juga mungkin ujuk-ujuk ke negeri orang. Ada selah, ada apa, dia dapat WNA setempat begitu, ya kan? Kok bisa KTP, KK, paspor WNI-nya tetap berjalan? Ya, memang nggak ada laporan, nggak ada kewajiban harus memberitahu secara resmi G2G, embassy mesti tahu, mesti apa, nggak ada. Nggak di situ. Berbeda kalau warga negara yang istilah orang ganda, itu apa juga ganda, padahal bisa triple kok, gitu loh. Warga negara, seseorang memiliki warga negara lebih dari satu, malah itu yang harus saling lapor, gitu loh. Apalagi zaman sekarang online, jadul aja nggak pakai online aja mesti saling lapor pakai surat menyurat, nunggu dulu jawaban, nunggu apa ya itu kantor pengacara nanti yang ngurus, gitu loh. Jadi maksud saya malah lebih mantap, lebih akurat, lebih aman suatu negara menganut warga negara untuk seseorang itu malah dua. Karena kalau lu mau memiliki dua warga negara dalam dirimu, malah harus antar negara tersebut saling lapor, saling mengetahui identitas, data-data resminya malah dimiliki, gitu loh. Malah yang negeri kita tidak menganut warga negara ganda, malah nggak punya data apapun, gitu loh. Nggak ada kewajibannya. Ini contoh dia ke Australia apa Amerika begitu. Apakah negara Australia itu atau negara Amerika itu atau negara Barat itu, negara maju itu harus lapor ke negara Republik Indonesia? Tidak sama sekali. Who care, kata dia, nggak ada urusan. Malah ntar saya tanya, ntar malah ribet. Berarti problem-problem diri lo yang masa lalu itu malah ntar ngikut, gitu loh. Ya nanti ini jadi kayaknya tambah ini video 1 aja dah bikin dah ya. Video 1 nanti saya lanjut di video 2, saya taruh di folder kesalahan opini. Saya gabung dengan video yang lain karena di sini memang tempatnya membongkar opini yang salah. Kita benahi supaya di dalam tengah masyarakat mempunyai mindset, alam pikiran, kita perbaiki opini-opini yang salah. Saya cut dulu dengan topik WNA tapi WNI di video 1-nya.